Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Maulida Amin, NIM 12620420124, nomor absen 10 dari kelas Tadris Matematika 4B. Di sini saya akan mengenalkan aplikasi Maple. Maple merupakan salah satu software aplikasi yang dapat digunakan untuk perhitungan matematika dan sains. Maple memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang matematika, seperti aljabar, kalkulus, matematika diskrit, numerik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam Maple juga tersedia fasilitas untuk membuat grafik, baik itu grafik 2 dimensi maupun grafik 3 dimensi. Kemudian, grafik yang dihasilkan dapat dipindah ke dalam dokumen lain. Nah, supaya lebih jelas, mari kita buka aplikasi Maple. Kita buka aplikasi Maple. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi Maple. Ada 4 bagian utama pada aplikasi Maple, yaitu menu bar, ini yang letaknya di paling atas. Kemudian ada toolbar, terletak di bawah menu bar. Lalu palet, di sini, ini palet. Dan kemudian yang terakhir ada worksheet. Di sini, ini namanya worksheet. Pada worksheet ini nanti kita tuliskan perintah-perintah Maple. Perintah Maple dituliskan di sebelah kanan tanda prompt. Ini tanda prompt ini namanya. Pada menu bar itu terdapat beberapa menu, yaitu menu file. Di sini menu file memiliki beberapa tool. Yang pertama, new, itu berfungsi untuk membuka dokumen baru. Lalu open untuk membuka file Maple. Kemudian open URL itu membuka file URL. Close dokumen untuk menutup dokumen. Close window untuk menutup window. Lalu save di sini untuk menyimpan dokumen. Save as itu untuk menyimpan ulang dokumen. Lalu export as itu menyimpan dokumen dalam type. Kemudian recent dokumen itu untuk membuka file sebelumnya. Print mencetak dokumen. Print preview melihat hasil cetakan. Dan pagestub itu mengatur ukuran halaman. Dan yang terakhir ada exit itu keluar dari program. Tentunya kita tidak asing dengan tool-tool yang terdapat pada menu file ini. Kemudian menu edit. Menu edit itu berfungsi untuk mengedit, yaitu melakukan perubahan dengan cara menambah, menghapus, memotong, menyaring, dan lain-lainnya. Nah, fungsi dari tool-toolnya yang pertama itu ada undo, itu berfungsi untuk membatalkan perintah. Terakhir, yang kedua ada redo, itu berfungsi untuk kembali ke perintah sesudahnya. Lalu cut itu berfungsi untuk memotong suatu objek seperti kata, kalimat, gambar, dan memasukkan ke dokumen yang baru. Kemudian copy itu digunakan untuk menyalin suatu objek ke dalam dokumen lain. Selanjutnya copy HTML itu berfungsi untuk menyalin suatu objek matematika ke dalam lembar kerja mat pada Maple. Kemudian paste itu berfungsi untuk memunculkan suatu objek ke dokumen lain setelah di-copy. Delete element itu berfungsi untuk menghapus elemen pada lembar kerja seperti teks, paragraf, simbol pada lembar kerja. Lalu select execution group. Itu berfungsi menambahi sebuah kelompok yang diinginkan dengan tanda berbentuk persegi panjang warna biru. Di blok itu ya. Nah, lanjutnya
Select document block itu berfungsi untuk menandai sebuah dokumen yang diinginkan dengan tanda berbentuk persegi panjang berwarna biru juga. Lalu select section itu berfungsi untuk menandai sebuah set ataupun daftar yang telah diseleksi. Dan begitu juga seterusnya. Tentunya kita juga tahu ya. Lalu pada menu view itu terdapat beberapa tool, yaitu toolbar itu menampilkan toolbar, context bar untuk menampilkan context bar, status bar itu untuk menampilkan status bar, dan seterusnya. Lalu pada menu insert itu terdapat beberapa tool. Yang pertama teks itu untuk menyisipkan teks, maple input itu menyisipkan maple, lalu 2D math itu menyisipkan 2D, dan selanjutnya ada backbreak itu berpindah ke halaman berikutnya, canvas untuk menyisipkan kotak untuk membuat grafik, lalu image menyisipkan gambar, dan lainnya. Dan kita pindah ke menu format. Pada menu format itu terdapat beberapa tool. Yang pertama karakter digunakan untuk mengatur bentuk huruf. Bold, tebal, italic, miring, ataupun diberi underline. Selanjutnya tool paragraf ini untuk mengatur paragraf. Numeric formatting yaitu untuk mengatur format angka. Dan masih banyak lagi ini menu tool-toolnya. Kemudian pada menu tools ini ada beberapa tool. Yang pertama asisten itu berfungsi untuk memaksimalkan aplikasi Maple dengan menggunakan berbagai fitur yang tertanam di dalamnya. Ada juga MathApps itu untuk aplikasi matematika. Nah, masih banyak lagi juga. Menu selanjutnya itu ada Help. Menu ini berguna untuk memunculkan fasilitas help yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Beberapa tool yang terdapat pada menu help ini ada Maple Help, itu berfungsi untuk membantu dalam pengoperasian Maple. Take a tour of Maple itu berfungsi untuk mengambil tour pada Maple ke dalam dokumen lain. Lalu Quick Reference itu berfungsi untuk mempercepat referensi suatu objek. Dan Quick Help itu berfungsi untuk mempercepat membantu pada Maple. Dan masih ada beberapa lagi. Nah, bagian selanjutnya adalah toolbar. Toolbar yang ini berada di bawah menu bar. Di sini, ini namanya toolbar. Nah, pada toolbar ini terdapat beberapa icon. Yang pertama ini, icon ini, itu berfungsi untuk membuat dokumen baru. Yang sampingnya ini, open a file, itu digunakan untuk membuka dokumen Maple. Lalu sampingnya ada save the active file, itu untuk menyimpan dokumen Maple. Lalu print, untuk mencetak dokumen. Ini print preview untuk melihat hasil cetakan. Di sini ini gambar gunting ini digunakan untuk memotong suatu objek. Yang ini copy the selection to the clipboard. Itu menyalin suatu objek, copy. Lalu ini paste untuk memunculkan suatu objek ke dokumen lain setelah di-copy. Yang ini tombol undo, yaitu membatalkan perintah terakhir. Di sini tombol redo untuk kembali ke perintah terakhir. Lalu di sini ada insert kode, ini
gunanya untuk menyisipkan kode edit region. Lalu ada ini, T ini insert plain text, yaitu menyisipkan teks. Lalu ini menyisipkan input maple setelah grup eksekusi. Masih ada lagi, ini digunakan untuk melampirkan pilihan dalam blok dokumen. Selanjutnya, ini digunakan untuk melampirkan pilihan dalam subbagian. Dan yang sampingnya, ini remove any section ini, yaitu digunakan untuk menghapus bagian mana saja yang melampirkan pilihan. Tombol panah ke kiri ini gunanya untuk mundur ke dokumen sebelumnya dalam riwayat hyperlink. Dan home ini membuka halaman baru. Move forward ini untuk maju ke depan berikutnya dalam riwayat hyperlink. Dan ini tanda seru 3 ini digunakan untuk menjalankan semua perintah di lembar kerja atau dokumen. Kalau yang hanya satu ini digunakan untuk menjalankan area yang dipilih. Kemudian ini ganggu operasi saat ini. Nah, yang gambar serangga ini debug operasi saat ini. Lalu ini digunakan untuk membersihkan memori internal Maple. Lanjut ke sampingnya, ini digunakan untuk menambahkan dan edit kode Maple yang dijalankan setiap kali lembar kerja dibuka. Nah, ini yang 3 ini untuk menyesuaikan ukuran tampilan konten dokumen. Ini 3. Nah, selanjutnya ada ini. Ini digunakan untuk beralih entry karakter tab dengan tombol tab. Lalu selanjutnya ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pop-up cerdas dan drag to solve di clickable math. Dan yang terakhir ini digunakan untuk membuka sistem Maple Help di jendela baru. Nah, bagian selanjutnya ada palet. Di sini. Ini palet. Palet itu merupakan kumpulan tombol yang mewakili simbol ekspresi maupun operator yang telah ditetapkan, seperti operator dalam matematika, matriks, dan vektor. Dengan mengklik tombol-tombol pada palet, kita bisa membangun atau mengedit ekspresi matematika tanpa harus mengingat sintaks perintah pada Maple. Nah, di sini ada expression. Ini palet yang berisikan semua ekspresi matematika seperti integral, limit, turunan, dan lain-lainnya. Lalu pada ini matriks, ini palet berguna untuk membuat matriks sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ada juga common symbols, ini palet yang berisikan simbol yang umum digunakan. Lalu ada lagi Greek ini palet yang berisikan huruf-huruf Yunani. Dan masih banyak lagi palet lainnya di sini tuh. Calculus, live data plots, unit, layout, components, dan sebagainya. Dan bagian terakhir yaitu worksheet. Di sini ini namanya worksheet. Di sini lembar putih ini. Ini worksheet. Pada bagian worksheet ini nanti dapat digunakan untuk menuliskan perintah-perintah Maple untuk perhitungan matematika. Sebagai contoh, misalkan sini ya kita tulis setelah prom ini, kita mencari hasil dari penjumlahan. Kita buat angka 3 ditambah 4. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah terdapat jawabannya yaitu 7. Seperti itu.
Atau kita coba lagi untuk pengurangan, misalnya 2 dikurangi 9. Kita tekan enter. Nah, jawabannya sudah ada min 7. Selain dengan menuliskan perintah atau ekspresinya langsung seperti ini tadi, dapat juga digunakan expression palette. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Ini menggunakan palette ini, yaitu cara penggunaannya kita klik expression ini. Nah, akan muncul beberapa jenis ekspresi matematika seperti ini. Kita pilih expression A plus B ini untuk penjumlahan. Kita ganti angkanya 2 ditambah ini 3. Kita tekan enter lagi. Nah, jawabannya ada 5. Kita praktikkan operasi yang lainnya juga. Umpamanya ini perpangkatan ya. Ini A-nya diganti dengan angka 7. 7 pangkat 4. Nah, hasilnya 2401. Seperti itu. Nah, jadi selain perintah untuk perhitungan matematika, Maple dapat pula diperintahkan untuk menuliskan teks. Untuk membuat teks, caranya adalah dengan mengklik tombol bertuliskan T pada menu toolbar ini. Seperti ini. Nah, ini. Lalu kita bisa menuliskan teks yang kita inginkan. Misalnya. Nah, seperti ini. Oke, udah. Jadi itu tadi pengenalan Maple dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.